Dari awal yang anaknya 5 menit masih duduk manis, lalu 15 menit udah melintir di kursi, terus 20 menit, 25 menit, sampai 30 menit kadang udah kabur, ambil lagi, taruh lagi. Lucu sih ya. Halo, selamat datang di The Parent Story Podcast yang kali ini berkolaborasi dengan Bebelak 5, podcast persembahan Parent Story yang akan membahas segala sesuatu mengenai parenting. Bersama saya Nisa Pagi yang kembali menjadi host Anda di episode kali ini. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suatu kegiatan yang dialami oleh sebagian besar orang tua dan juga anak selama masa pandemi ini, yaitu belajar di rumah atau school from home. Mungkin ada yang senang karena bisa mendampingi anak belajar lebih dekat, juga punya quality time tentunya, tapi nggak sedikit juga nih curhat parents yang saya dengar tentang betapa pusingnya mengajari anak di rumah. Jadi bagaimana sih caranya agar anak tetap hebat, fokus, dan juga tentunya konsentrasi belajar di rumah, dan parents juga nggak kewalahan karena drama-drama SFH ini. Bersama saya sudah hadir narsum dan bintang tamu kita untuk hari ini ada Mbak Ari Irham. Halo Mbak Ari, apa kabar? Halo Mbak Nisa, baik. Alhamdulillah baik ya. Mbak Ari ini adalah ibu 2 orang anak dan juga content creator, serta ada juga Mbak Orisa Anggita. Halo Mbak Orisa. Halo Mbak Nisa. Sehat-sehat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Mbak Orisa Anggita ini adalah seorang educational psychologist dan juga ibu dari 3 orang anak. Dan kali ini kita akan berbagi pengalaman dan juga tips ya seputar mendampingi anak saat school from home, khususnya buat parents dengan anak usia SD. Langsung aja kita ngobrol. Mungkin yang pertama aku mau nanya ke Mbak Ari nih. Silahkan langsung curhat aja Mbak. Gimana nih anak-anak school from home sejauh ini? Lancar atau mungkin penuh dengan drama? Ya memang challenge-nya wow, gede banget gitu. Anak-anak harus stay di depan laptop atau di depan handphone ya untuk Zoom. Itu bisa 30 sampai dengan 60 menit. Awalnya sih luar biasa ya. 3 bulan pertama itu jadi kayak scary teacher lama-lama maminya. Awalnya sih luar biasa. Akhirnya tidak hanya anaknya yang harus beradaptasi, tapi ibunya juga harus calm down, tenang, sabar gitu loh. Jadi dari awal yang anaknya 5 menit masih duduk manis, lalu 15 menit udah melintir di kursi, terus 20 menit, 25 menit, sampai 30 menit kadang udah kabur, ambil lagi, taruh lagi. Lucu sih ya, tapi ya so fun sih ya, seru banget karena ya cuma di masa ini kayaknya yang ada. Ya, jadi kalau menurut Mbak Ari memang bukan yang belajar tuh hanya anak saja, tapi orang tua juga belajar begitu ya, walaupun ternyata challenge-nya banyak. Tapi saya jadi penasaran nih, kalau Mbak Orisa nih kan educational psychologist ya, gimana nih mendampingi anak school from home? Apakah santai-santai aja atau ternyata tetap challenging nih sama kayak kita yang bukan educational psychologist ya? Wah, sama aja kayaknya ya Mbak Nisa ya. Pusing Jadi juga ternyata aja, gini, tetap aja semua adaptasi. Cuma tadi balik lagi kayak Mbak Ari bilang gitu ya, semua akhirnya pasti beradaptasi, dan sebenarnya yang perlu adaptasi lebih banyak sih saya rasa orang tuanya. Karena ya kalau anaknya memang anak baru hidup 4, 5, 7 tahun gitu ya, maksudnya seperti itu, sedangkan kita udah puluhan tahun gitu, jadi lebih sulit kadang-kadang untuk mengadaptasi kebiasaan baru gitu. Sementara anak-anak yang bahkan pertama kali sekolah, mungkin untuk anak-anak yang baru sekolah, ya mereka taunya proses belajarnya seperti ini, jadi mereka mau masuk sekolah di awal bentuknya seperti apa, yaitu mereka akan adaptasi juga gitu. Tapi kita percaya bahwa kita bisa kasih dukungan yang tepat untuk membantu mereka seenggaknya lebih bisa mengatasi tantangan ini dengan lebih smooth gitu ya. Dramanya berkurang nih makin lama kan, 3 bulan pertama wah lumayan, tapi udah mulai ketemu polanya, sama-sama belajar, jadi di tahun ajaran baru nih yang sejak Juli jauh lebih berkurang dramanya. Nah, untuk mengurangi drama itu, gimana nih Mbak Orisa, pengalamannya seperti apa untuk mengatasinya? Mungkin ada tips-tipsnya yang lebih lanjut. Ya, jadi memang kalau kita bicara mendampingi anak belajar, tergantung usia juga gitu ya. Artinya ketika untuk anakku yang masih
di TK gitu, kita mungkin harus beneran mendampinginya masih di sebelahnya gitu kan. Kita jadi teman belajarnya, kita ngerjain tugas yang sama-sama dia gitu, yang dikasih gurunya apa, supaya dia lebih mau untuk mengikuti instruksi gurunya. Tapi untuk yang sudah SD gitu ya, terutama SD mulai 7 tahun, 8 tahun, itu kita lebih banyak akhirnya mengajarkan how to-nya. Mengajarkan how to-nya artinya, oke, how to operate your laptop ya, gitu kan. Habis itu gimana cara kamu ngecek tugas kamu ya, gimana caranya kalau kamu lagi butuh bantuan terus ngomong sama gurunya seperti apa sih, gitu. Jadi lebih banyak ke basic skills yang kita ajarkan ke anak-anak itu, supaya dia lebih enjoy sama proses belajarnya, sama rasa tanggung jawab dia terhadap proses belajarnya juga lebih besar. Karena kalau SD pasti udah tuntutannya udah lebih tinggi nih gitu ya. Jadi kita juga sebagai orang tua nggak bisa cuma bantu setiap saat, tapi udah mulai harus ngajarin how to-nya itu gitu, supaya dia akhirnya jadi pembelajar yang mandiri. Nah, sama kita ngebantu basic skills-nya juga untuk buat anak bisa fokus sama lebih bisa konsentrasi itu seperti apa gitu, Mbak Nisa. Ya, jadi memang anak ini juga harus mulai belajar basic skills dan juga mempunyai rasa tanggung jawab itu sendiri ya. Nah, tadi kan Kak Ari udah pernah mention bahwa kayak, aduh pertamanya anak-anak bisa di depan laptop, lama-lama sampai melintir-melintir. Nah, itu tuh. Anak itu tetap fokus dan juga konsentrasi selama school from home. Soalnya di rumah juga kan banyak distraksinya ya. Mungkin distraksi. Ya, Mbak Ari mungkin boleh cerita sedikit juga kalau misalnya suasana di rumah itu seperti apa. Karena kan biasanya kalau kita ke sekolah ya sekolah sudah dibuat sedemikian rupa untuk anak bisa konsentrasi. Di rumah biasanya distraksi yang paling kencang tuh apa sih? Oke, kalau distraksi yang paling kencang di rumah itu adalah adiknya. Karena adiknya itu kan temen mindful banget kan selama dia tidak bisa sekolah ini di rumah aja. Jadi gimana caranya supaya adiknya itu nggak ganggu, dari bangun tidur 2 aku program, bukan kayak robot loh ya. Jadi gimana caranya supaya dia stay itu, yang pertama setelah bangun tidur wajib minum susu dulu. Setelah minum susu, biasanya perutnya udah hangat, udah kenyang. Biasanya kan kita juga orang dewasa tuh perlu kayak minum teh atau minum kopi gitu kan. Setelah moodnya bagus, and then mandi, refresh kan, badannya udah seger. Terus aku selalu langsung suapin makan. Nah ini karena kita orang Padang nih, jadi makannya berat, makannya nasi ini pagi-pagi. Jadi udah kenyang, terus udah minum susu, udah deh terus saya siapin dia untuk school from home. Jangan lupa adiknya juga udah dalam keadaan kenyang, ajak main dulu sama mbaknya, diungsiin. Terus di depan laptop itu udah harus semua kebutuhannya dia tuh ada. Jadi kita memfasilitasi juga sih sebagai orang tua. Jangan yang kayak, ayo dong udah waktunya kamu, mulai nih kamunya pilihnya mana, kertasnya mana gitu. Sebetulnya sih menurut aku ya, kalau orang tuanya udah siapin, laptopnya udah standby, terus alat tulisnya udah ada, kayak worksheet-nya udah ada, ditambah lagi minum. Jadi nggak ada alasan tuh, mau minum dulu, mau ini dulu, itu enggak. Nah sebelum di depan laptop udah kepipis juga, udah make sure kalau dia nggak kebelet. Jadi memang udah harus dia ready, steady, go gitu. Dan jamnya juga udah dari dia bangun tidur tuh udah harus strict to the schedule gitu. Memang building mood di awal juga memang penting ya. Nah kalau menurut Mbak Risa gimana nih tadi pengalamannya? Ada yang mau ditambahin mungkin? Udah oke banget tuh ya. Jadi misalnya dari awal memang tadi fokus dulu. Kalau misalnya mau fokus tuh kita terpenuhi dulu nih. Udah cukup cukup nutrisinya dulu gitu ya. Udah cukup on kan, jadinya perut kenyang. Kemudian cukup tidur juga supaya nggak cranky, moodnya enak gitu. Cukup gerak juga sebenarnya penting. Jadi untuk anak usia dini atau misalnya untuk anak yang udah usia sekolah tapi punya kebutuhan gerak yang tinggi gitu ya karakternya, itu memang kita agak susah kalau misalnya kita tiba-tiba harus langsung oke, duduk ya gitu 30-40 menit depan laptop gitu kan. Tapi kalau mereka udah disalurkan dulu nih energinya pagi-pagi gitu kan, itu mereka udah cukup oke, aku udah gerak, udah enak, jadi aku akan lebih kalem, lebih tenang, lebih siap untuk menerima pelajaran. Jadi misalnya kalau anak yang ini tipe anak nih orang tua
yang paling kenal gitu ya. Jadi memang orang tuanya harus observasi sama anaknya. Oh kayaknya emang anakku nih nggak bisa nih duduk lama-lama. Jadi udah pagi-pagi abis bangun, kalau tadi Mbak Ari udah minum susu, udah makan gitu ya, bisa ditambahin satu lagi adalah jalan-jalan gitu. Jadi misalnya jalan-jalan atau cuma 10 menit aja, atau kalau nggak mungkin jalan-jalan di komplek atau di depan rumah, di rumah tapi olahraga pakai lagu kek gitu kan, yang emang lagu-lagu action song yang kayak gitu. Jadi sambil anaknya happy, sambil gerak tapi udah gerak dulu. Itu satu. Yang kedua, sebagai orang tua, kita juga harus tahu ekspektasinya nih, rentang usia anaknya itu memungkinkan untuk berapa lama sih anak fokus gitu ya. Kalau kurang lebih untuk anak-anak yang sudah di atas 3 tahun, kita bisa expect gitu ya, kurang lebih anak itu 3 sampai 5 kali usianya. Jadi misalnya anaknya 7 tahun, berarti kita mengharapkan dia itu bisa 20 sampai 35 menit. Nah, itu udah maksimal tuh. Jadi kalau misalnya satu sesi sekolah, nah ini balik lagi ya, untuk sekolah juga sebenarnya harusnya sudah memperhatikan rentang usia ini gitu. Jadi nggak di-push gitu 1 jam, 2 jam, anak harus dengerin gurunya depan laptop. Tapi memang ada sesi 1 jam berapa sampai jam berapa. Dan setelah itu bisa lari-lari dulu, break dulu. Kita aja orang dewasa kan butuh stretching gitu ya, kadang-kadang gitu. Sekedar untuk berdiri aja dari tempat duduk gitu kan, gerak-gerak sedikit itu udah membuat lebih enak gitu. Nah, sama satu lagi sebenarnya yang mungkin nanti Mbak Ari bisa cerita juga ya. Jadi kita memperhatikan dulu nih, apa sih yang bisa buat anak fokus, apa yang bisa buat anak terdistraksi. Nah, ini balik lagi ke observasi, karena karakter anak beda-beda. Ada yang misalnya dia sensitifnya itu sama visual. Jadi, dia gampang ke distract kalau misalnya terlalu banyak barang yang dia lihat di depan laptopnya, di kiri kanan banyak barang gitu ya. Jadi tadi yang Mbak Arin udah lakukan nih, udah disiapin props-nya, disiapin perlengkapan hari itu mau apa, ya udah itu aja. Yang lainnya disimpan dulu mainannya. Atau misalnya pilih tempat yang tidak terlalu banyak tempelan atau tidak terlalu banyak barang di depannya dia. Atau jangan pilih lokasi yang banyak lalu lalang. Jadi di ruangan rumah yang kayaknya itu semua orang tuh pasti akan lewat situ. Kita kan ada ya satu area di rumah tuh kayaknya semua orang pasti akan lewat situ. Nah, sebaiknya jangan gitu. Atau anak ini mudah terdistraksinya sama auditori, sama suara. Jadi bisa dibantunya gimana ya? Oh mungkin jadi memang harus lokasinya lebih tenang atau bantunya pakai headset. Jadi membantu dia untuk lebih fokus gitu. Jadi memang beda-beda dan kadang caranya beda sama orang tua. Beberapa anak mungkin lebih fokus tadi goyang-goyang badan tuh buat dia somehow justru memberikan sensasi nyaman di tubuhnya. Jadi ketika dia gerak, dia malah lebih bisa fokus dengerin penjelasan gurunya gitu. Nah ini tipe anaknya beda-beda. Jadi kalau kadang orang tua, kamu nggak bisa diam ya diam aja dong gitu kan untuk gerak gitu. Jangan gerak-gerak. Mungkin buat si anak ini sebenarnya dengan dia bergoyang itu justru dia lebih mampu untuk menerima penjelasan gurunya gitu. Lebih rileks. Lebih rileks, betul. Jadi kayak kita orang dewasa kan ada nih kadang-kadang kita kalau lagi meeting atau lagi apa gitu ya, terus kita udah mulai nggak fokus gitu, terus kita makan permen atau misalnya kita muter-muterin apa pulpen di jari gitu kan. Nah itu sebenarnya kita mau membuat badan kita tuh on lagi gitu. Nah cara ngebuat badan on itu lagi sama otak on itu tiap anak bisa beda. Tadi ada beberapa yang butuh mungkin sambil pegang-pegang remes-remes bola, beberapa yang pakai fidget spinner tuh itu malah somehow itu buat dia on, otak dia lebih on, ketika otaknya on lebih fokus gitu Manisa. Jadi memang keadaannya juga harus di-customize untuk setiap anak agar kemudian proses belajarnya jadi lebih efektif ya. Nah gimana tuh Mbak Ari, setuju nggak dan kira-kira Mbak Ari ini untuk tahu distraksi anak kira-kira yang mana dan seperti apa, menguranginya seperti apa, perlu waktu berapa lama? Karena kan sebenarnya juga yang namanya school from home itu benar-benar sesuatu yang baru ya, dari baru bulan Maret kemarin tiba-tiba kita harus jadi guru dadakan istilahnya. Gimana nih Mbak Ari? Oke.
Jadi yang pertama benar banget kata Mbak Orisa, kalau building mood kebetulan setiap pagi nih anakku itu kan emang suka banget sama Blackpink ya. Jadi dia tuh selalu misalnya sambil nunggu air panasnya penuh ya kan, sambil nunggu bathtubnya penuh, dia minta, "Mami aku mau joget," gitu. Jadi biasanya dia memang punya 5 menit sampai 10 menit sambil nungguin air tuh dia joget. Makanya tentunya kita usahain yang senutrisi terbaik mungkin, 4 sehat 5 sempurna, baik itu dia dari susunya, ditambah lagi distraksinya dari adiknya pasti pada saat dia lagi SFH itu, adiknya juga ada di tempat yang safe room gitu. Adiknya juga nggak akan mengganggu kakaknya, misalnya ada di kamarnya dia sendiri, which is memang di situ ya cuma ada dia aja. And then kadang aku suka tanya sih, sebenarnya kalau ada mami di sebelah, Sheila tuh bisa konsentrasi atau malah jadi takut. Ada anak-anak yang karena ibunya diem ngeliatin terus, dia sebenarnya tahu tapi takut mau ngomong. Karena mamanya kadang, ayo gitu. Nah, distraksi yang lain yang tentunya aku amankan adalah selama dia SFH itu kan biasanya cuma 1 jam. Baik itu kelas ngajinya atau kelas sekolahnya kan semuanya online. Itu memang nggak ada suara TV sama sekali, jadi dia nggak bisa dengar apapun selain dia harus fokus saja sih, gitu. Yang pasti membuka ruang diskusi juga dengan anak ya, benar juga kita tanyain langsung aja ke anak kita bagaimana sih sebenarnya nyamannya agar kemudian baik lagi proses belajarnya itu menjadi efisien. Nah, tapi itu kan kalau kita berbicara mengenai distraksi terhadap anak. Ini kalau orang tuanya nih, gimana sih cara Mbak Ari misalnya bagi waktu untuk mendampingi anak school from home di sela kesibukan kerja dan urusan rumah yang juga tentunya banyak banget. Ini gimana cara bagi waktunya atau cara konsentrasinya seperti apa? Apakah mungkin dengan joget Blackpink juga? Oke. Jadi kalau aku seperti yang aku taruh di bio Instagram aku adalah full time mom dan part time content creator. Jadi memang ya pekerjaan utamaku adalah seorang ibu. Content creator itu adalah pekerjaan tambahan, bonus, usaha tipis-tipis menghasilkan tebal-tebal gitu. Mantap motonya, Mbak. Bagus kan? Nah, jadi kalau menurut aku kita kan udah plan. Jadi, oh jam ini anak gue udah rapi, and then udah sekolah. Terus pada saat misalnya kayak kelas ngaji, anakku yang kedua juga jam tidur gitu. Oh berarti aku tuh punya waktu untuk kayak create konten atau kerjain pekerjaan aku yang lain itu di saat anakku yang pertama udah selesai sekolahnya atau anakku yang kedua lagi tidur. Oke, memplotkan waktu khusus juga ya untuk kemudian ngelakuin hal-hal lain. Kalau dari Mbak Orisa mungkin ada tambahan juga tips dan triknya terkait dengan membagi waktu kita sebagai orang tua yang segala sesuatunya sekarang dikerjain di rumah. Iya, jadi emang kalau di rumah ini batasan kadang malah jadi susah ya, antara kapan waktu kerja, kapan waktunya misalnya memang harus ngerjain urusan rumah tangga gitu, tapi tetap harus dibuat penjadwalan yang jelas memang kalau misalnya dari aku, walaupun ini jadwal berbeda-beda sih, karena kalau misalnya aku nggak tiap hari bisa beda kapan waktu meetingnya gitu kan. Jadi pertama sih aku akan emang buat jadwal yang udah fix dulu nih, kayak jadwal aku pasti dampingin anakku yang TK, itu kan udah ada jadwalnya karena dia masih harus didampingin sekolah. Jadi itu udah di-lock dulu nih, jadwal yang udah fix itu udah di-lock. Kemudian biasanya aku akan ngasih tahu juga ke anakku. Jadi mereka tuh yang TK sama yang besar gitu ya, kalau yang bayi memang masih 6 bulan, jadi mereka dia ngikut aja kan. Tapi kalau misalnya yang TK sama yang SD, mereka udah aku kasih tahu, oke hari ini mama harus kerja jam segini sampai jam segini, yang itu nggak bisa diganggu. Dan mereka juga udah tahu nih bedanya kapan kerja yang aku bisa diganggu, maksudnya mereka boleh dalam satu ruangan, aku mereka ngerjain yang lain, tapi di satu ruangan yang sama mereka juga udah tahu kapan yang aku nggak boleh kerja nih, kayak sekarang misalnya udah tahu kalau udah masuk ke kamar itu terus dikunci, oh itu berarti emang lagi nggak bisa diganggu misalnya. Jadi dengan aku ngasih tahu kapan bedanya, terus kapan aku main, kapan waktu aku harus kerja,
biasanya mereka juga akan lebih, oh aku udah tahu kok mama bisanya cuma sampai jam segini, nanti jam 3 aku bisa main sama mama gitu. Jadi mereka nggak terlalu ngerecokin gitu ya, atau misalnya nggak terlalu rusuh tiba-tiba ngetok mulu atau misalnya berkali-kali ditanya gitu. Walaupun kadang tetap aja sih diketok dikit, mau udah belum? Belum, kan tadi udah dibilang sampai jam 3 ya, nanti jam 3 baru main gitu. Tapi nggak, itu menurutku sangat membantu sih ketika kita punya jadwal teratur dan itu diberitahukan ke anak juga supaya kita punya ruang masing-masing untuk kapan main, kapan kerja, kapan memang mereka harus sekolah dan sebagainya. Gitu sih Mbak Nisa. Oke, pembatasan waktu ataupun jadwal ini memang penting ya, tapi seperti yang tadi Mbak Orisa sebutkan bahwa kadang-kadang batasannya jadi blur nih karena semuanya dikerjain di rumah. Pernah nggak sih Mbak Orisa sama Mbak Ari ini stres gitu mendampingi anak school from home? Karena seperti yang tadi saya bilang ya, kita jadi guru dadakan, mendadak harus tahu semua pelajaran-pelajaran anak kita, yang padahal kita juga banyak kerjaan nih. Mungkin dari Mbak Orisa dulu. Nah, ada sih masa-masa pas lagi awal ya, terutama aku waktu itu jujur pas lagi pertama kali pandemi, pertama kali itu baru lahiran. Jadi itu tuh bisa sampai awal-awal tuh adjustment-nya kayaknya banyak banget, adjustment bayi baru gitu kan, terus adjustment nenek SFH. Tadi udah mikirin, oh oke, nanti kalau punya bayi itu jadwalnya kapan aku me time, kapan ini, itu kan udah pas anak sekolah aku bisa ngerjain apa, itu udah keplot. Datanglah si corona gitu ya, itu malah berubah gitu. Awal-awal ya nangis juga gitu, apa juga, tapi akhirnya ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, situasinya sudah seperti ini ya kita harus adapt, kita yakin kita bisa, akhirnya ya kita coba. Dan itu aku penting banget diskusi sama pasangan sih, sama suamiku. Jadi waktu itu dia juga tahu aku lagi stres banget nih, kalau misalnya kayak gini aku butuh bantuannya di mana. Terus kalau misalnya aku ntar lagi marah-marah atau lagi gini, kamu pokoknya terima aja dulu ya gitu kan, atau diam aja dengerin aja dulu gitu. Jadi lebih nenangin akunya gitu. Jadi aku pun ada regulasi emosinya akan butuh dibantu juga gitu kan. Kita tahu akhirnya butuh mengenali diri sih, kapan kita batasannya nih, wah nih kayaknya aku lagi dalam level stres, emang kayaknya butuh untuk aku take back dulu. Aku bilang aku butuh waktu sendiri dulu, benar-benar aku nggak bisa gitu kan, daripada aku marah-marah, tolong dong hari ini jam segini sampai jam segini aku butuh waktu me time gitu misalnya. Jadi aku komunikasikan itu juga ke pasangan terutama, sama memang ke pengasuh juga, karena memang di rumah kebetulan ada yang bantu, ada pengasuh, itu juga aku sampaikan sih gitu kalau dari aku. Jelas dan juga penting ya, kalau misalnya kita memang butuh me time, butuh banget, daripada kitanya ikutan stres, lebih baik dikomunikasikan aja. Kalau Mbak Ari gimana? Iya. Itu juga pengalamannya? Jadi ya itu misalnya kayak lagi ada aku kerja live, which is 1 jam, atau mungkin aku lagi ada making konten yang memang harus full, nggak bisa liatin anak. Kadang aku minta tolong suamiku nih, misalnya kayak ajak anak-anak dulu untuk main, atau untuk bawa ke rumah sepupunya misalnya gitu. Terus kalau udah kayak meledak banget ya, udah di ubun-ubun nih, ya kadang itu sih paling aku kayak take a break. Ya udah deh, anak-anak titipin dulu ke suamiku atau ke mamaku pas misalnya dia ada, atau misalnya ke Mbak gitu. Lebih stres lagi ya, jadi kerjasama satu rumah itu sangat penting ya, yang namanya support system itu benar-benar menjadi kunci. Jangan sampai drama di rumah itu lebih heboh daripada drama Korea, ya kan? Support system. Sekali. Kalau ngomong-ngomong soal drama nih, pernah nggak sih anak mogok belajar, ogah school from home, pokoknya nggak mau, dan itu gimana tuh cara ngatasinnya? Mbak Orisa mungkin pernah nggak ada pengalaman seperti itu? Pernah, tapi biasanya aku kalau misalnya kayak gitu, kita buat kesepakatan dulu gitu ya, balik lagi, menurutku kesepakatan di awal. Jadi aku kadang-kadang bilang, aku juga sebagai orang dewasa, mama juga pernah kok capek, pernah kok males misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya memang kamu lagi ngelihat nih, kamu ngerasa lagi gak enak banget untuk sekolah atau lagi butuh untuk istirahat, ya udah kamu bilang sama mama, nanti mama kamu izin sama bu guru gitu. Tapi biasanya aku akan lihat lagi, karena biasanya anak-anak ini kalau memang dia cuma tanda kutip mogok, atau misalnya emang karena lagi nggak mood atau lagi nggak enak, biasanya sehari atau misalnya maksimal 2 hari itu oke gitu. Tapi abis itu dia kangen lagi berkegiatan, dia kangen lagi ketemu teman-temannya, karena kan dia juga butuh sosialisasi, terutama yang udah usia SD ya, mereka kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain selain anggota keluarga di rumah itu sudah lebih besar, karena lingkaran pertemanan mereka tuh sudah
jadi lebih penting di usia-usia itu. Nah, biasanya aku lihat, tapi kalau misalnya nih ada anak gitu ya yang ternyata sampai 1 minggu, 2 minggu nggak mau. Nah, biasanya kalau udah kayak gitu, kalau lagi ada yang konsul kayak gitu, aku bisa bilang, oke, kita harus telusuri lagi. Mungkin ini jadi masalahnya bukan hanya dia lagi malesnya, tapi ada isu lain di baliknya nih, bukan cuma sekedar lagi malas. Apakah misalnya ternyata dia ada entah konflik sama teman, atau misalnya ternyata dia merasa pelajarannya menjadi terlalu sulit, dia nggak bisa catch up gitu ya, akhirnya dia malah menarik diri lagi gitu. Jadi itu harus ditelusuri lebih lanjut. Tapi kalau misalnya kadang-kadang malas atau misalnya apa, oh ya udah. Tapi tetap ya, misalnya kalau hari ini kamu nggak mau online, nggak mau sekolah gitu, oke. Tapi berarti kan tugasnya tetap harus ada. Tugas itu tetap harus diselesaikan. Jadi walaupun dia nggak ikut sesi tatap mukanya, tanggung jawabnya tetap harus selesai, kayak gitu. Kalau dari Mbak Ari gimana nih? Ada nggak pernah nggak anak-anak mogok, nggak mau school from home, terus mengatasinya gimana? Apakah mungkin udah diaplikasikan juga apa yang tadi Mbak Ori udah jelaskan? Oke, kalau anakku nih Cila memang dia moody banget kan. Nah, jadi kalau aku biasanya aku dengerin dulu. Sebenarnya kenapa sih dia hari itu kok mogok gitu loh. Kadang dia ada yang soalnya aku tuh nggak ngerti yang kemarin misalnya. Dia ekspresif banget kan, jadi kadang aku suka ketawa gitu ya. Soalnya Mami, aku tuh masih ngantuk gitu. Ada aja kan ya anak kecil tuh alasannya hal-hal sepele tuh jadi besar. Terus udah, misalnya tuh aku bilang, soalnya tuh aku capek, udah ada aja deh, udah aku dengerin, terus aku bilang, sebenarnya iya juga sih, kadang aku suka sok-sok aja gitu, bener sih ya, kadang kita capek ya, tapi paling enak kalau lagi capek tuh gimana kalau kita makan es krim gitu. Mau. Nah, biasanya tuh aku sosok jadi kayak temennya gitu. Sosok pro dulu pertamanya. Udah gitu, mau gitu. Nah, tapi berarti kita sekolah dulu. Ntar dia mundur lagi gitu kan. Aku sekolah dulu gitu. Terus aku emang nggak mau ngasih dia duluan rewardnya karena udah kejadian. Biasanya kalau rewardnya udah dikasih udah drop gitu kan. Bodo amat kata dia kan. Jadi ya udah, akhirnya aku bilang, oke, kita sekolah dulu nih. Misalnya Cila coba aja dulu, kalau ternyata emang masih nggak suka, ya udah deh nggak apa-apa, aku bilang. Cuman kalau Cila suka, abis kita selesai school, berarti kita beli ice cream ya, gitu. Ibunya udah tahu kuncian anaknya ya. Nah, tapi ini nih terkait dengan aturan di rumah nih, Mbak Orisa, kan kalau misalnya di sekolah kan kayaknya kita udah tahu ya menerapkan disiplin ke anak itu seperti apa. Tiba-tiba kita harus mencari cara nih untuk gimana caranya anak-anak ini mau rajin sekolah dengan aturan-aturan yang kemudian harus diterapkan. Kira-kira gimana sih nih caranya bikin anak utamanya untuk anak usia SD begitu untuk merasa bertanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri? Ya, jadi sebenarnya balik lagi sih, kalau misalnya anak mau belajar tuh biasanya kan intinya 2 ya, anak anak suka atau anak merasa butuh gitu ya. Kita melakukan sesuatu kan itu ya, sampai besar pun sebenarnya kita apapun yang kita lakukan, kita biasanya 2 tuh alasannya gitu kan. Either kita suka banget jadi kita ngelakuinnya tuh dengan sangat enjoy, nggak disuruh pun kita mau ngelakuin, atau kedua mungkin kita nggak terlalu suka, ya so-so lah, tapi tahu nih emang butuh gitu kan. Jadi ya mau nggak mau dilakuin juga gitu. Nah, akhirnya kita bagaimana nih cara membalancing ini? Kita membuat anak suka belajar itu seperti apa? Kita membuat dia merasa memang ini sesuatu yang akan dia butuhkan dalam hidupnya dia gitu ya. Jadi misalnya kalau anak usia dini pendekatannya biasanya kan lewat main. Kalau misalnya oke, nggak mau diajak belajar, ya udah yuk main gitu kan, kita bilangnya alasannya jadi pindah kata ke main. Tapi kalau misalnya untuk anak usia dewasa atau udah mulai usia sekolah ya, usia SD, kadang udah nggak terlalu mempan kalau yang kita ajaknya terlalu main banget gitu. Tapi lebih akan lebih mengena buat mereka, lebih menyemangati motivasi belajarnya. Ketika kita kaitkan, apa sih, kenapa sih kamu perlu belajar gitu ya. Kadang-kadang misalnya anak susah tuh belajar hitung-hitungan gitu ya, atau misalnya matematika pusing. Nah, kita kaitin lagi, udah nggak apa kita latihan yuk gitu kan. Kenapa sih? Soalnya kamu butuh, karena perkalian tuh buat apa, hitung-hitungan buat apa. Nanti kalau kamu tuh tadi kan contohnya Mbak Ari, misalnya kita ke toko,
Nah, kita kalau misalnya nanti belajar ke toko, kamu punya uang segini, bisa ngitung, nanti bisa beli, dapatnya 2 barang, satu barangnya harganya berapa, misalnya 2.000, jadi kamu perlu bayar berapa, jangan sampai kelebihan bayar, gitu kan. Misalnya, memang kita harus menciptakan suasana belajar yang fun, untuk mereka buat suka belajar, gitu kan. Karena tadi kalau Mbak Ari cerita, sama mamanya diam gitu kan, udah gitu, klik gitu, sana jawab gitu kan, itu mereka udah tegang duluan. Nah, jadi kalau kita diibaratkan di otak kita gitu ya, itu ada bagian emang lebih partnya tuh lebih survival brain, jadi kayak otaknya tuh yang aktif itu untuk yang bertahan hidup. Bertahan hidup ini kalau suasana itu tegang, penuh ancaman gitu ya. Jadi kayak responnya tuh either freeze, dia nggak mau menghindar, atau responnya dia perang, fight. Jadi kayak misalnya, udah nggak mau, pokoknya mama aja, atau enggak jadinya agresif keluarnya gitu ya. Tapi kalau misalnya suasananya enjoy, kita bawa santai dulu tadi, mood-nya lagi nggak enak, nggak langsung kita, ya udah kalau nggak mau belajar nggak boleh ini atau apa gitu ya. Tapi kita bilang, kenapa sih, tadi diajak ngomong dulu kan sama Mbak Ari, supaya kita muter dulu nih dikit mamanya, supaya mood-nya lebih enak lagi. Itu kita perlahan-lahan mengaktifkan yang part yang namanya learning brain gitu. Nah, learning brain ini akan bisa aktif kalau suasananya nggak penuh ancaman, nggak penuh stres. Karena begitu stres, begitu dia ngerasa ini negatif, dia yang aktif itu akan survival brain-nya. Dan ketika survival brain-nya aktif, proses belajar pasti nggak bisa terjadi. Suasana yang dibangun juga memang sangat penting ya, harus menyenangkan juga, jangan sampai anak tambah. Tapi kan terkadang-kadang di sekolah juga ada yang namanya hukuman atau konsekuensi yang diberikan guru pada murid biar itu dengan aturan. Nah, kalau di rumah perlu nggak diterapkan seperti itu, Mbak Orisa? Tetap perlu sih menurutku, karena yang balik lagi kita memang mau di rumah, sebenarnya mau di sekolah, aturan, rutinitas itu tetap penting banget gitu ya. Jadi rutinitas dari awal ketika anak tahu hari-harinya akan dihadapi apa, rutinitas, itu anak lebih merasa nyaman karena dia tahu anticipate gitu ya. Kayak aku kadang suka kasih contohnya, kayak kalau kita nih lagi mau pergi ke satu tempat, kita udah anticipate di jalan itu pasti lewat situ macet, ya udah gitu kan, kita udah prepare macet. Tapi kalau kita nggak anticipate gitu kan, kita nggak rutin, tiba-tiba macet, itu pasti keselnya tuh kayak double gitu loh gitu kan. Nah, anak-anak juga gitu. Jadi kadang kita anticipate, oke Kak, hari ini kita ada seperti ini, kalau lagi tengah-tengah misalnya, terus kamu lagi tiba-tiba internetnya mati atau putus atau kamu nggak ngerti, kamu bisa apa. Jadi itu udah kita omongin sebelumnya. Kalau dia lagi nggak mau nih, lagi nggak benar nggak mau, aturan juga perlu kan. Sikapnya yang baik seperti apa sih? Boleh walaupun bebas nih di rumah gitu ya, bisa unmute, bisa kemudian bisa mute, terus kemudian bisa stop video, tapi aturannya gimana gitu kan. Kamu tetap harus ya di depan. Boleh mungkin pilih lokasinya di rumah belajarnya, kalau lagi nggak mau duduk di meja belajar, ya udah boleh pindah ke kasur, tapi tetap tegak, nggak boleh sambil tiduran karena itu nggak sopan. Oke, kalau untuk pengalaman Mbak Ari sendiri gimana nih terkait dengan mengaplikasikan konsekuensi itu di rumah? Oke, yang pertama kalau aku tuh mengajarkan Cila adalah untuk reward. Sistem reward-nya itu mulai dari papan activity-nya dia, karena dia kan full di rumah aja nih. Aku gimana ya caranya supaya dia tuh tetap produktif gitu loh, jangan males-malesan ya kan. Nah, aku bikin ada 2 custom made papan gitu. Which is kegiatannya sih sebenarnya simpel aja, kayak misalnya makan dihabiskan, terus kayak misalnya mandi, setelah itu misalnya belajar. Nah, itu jadi aku kasih dia reward-nya itu stiker atau bintang, yang mana dia itu kompetisinya sama adiknya. Yang kedua, benar katanya Mbak Oriza, karena kita harus ada bukan kayak punishment, tapi lebih ke konsekuensi. Oke, kalau kamu nggak mau belajar, tapi juga tidak boleh main gadget, gitu. Atau kalau kamu nggak mau, misalnya nih mengerjakan PR, ya berarti juga nggak boleh nonton TV gitu. Jadi kalau kamu mau belajar, kamu boleh loh abis belajar itu nonton TV, screen time 30 menit. Jadi kayak ada reward-nya juga. Udah belajar bisa main, atau udah belajar bisa screen time. Nah, gimana kalau seandainya kadang tuh aku juga suka bilang juga sih ke dia, kadang udah bad mood banget, kita nggak bisa paksa, karena
anak kan juga manusia ya, sama kayak kita yang kadang kalau lagi PMS, padahal nggak ada yang salah, tapi kita emosi gitu loh. Kadang kita juga suka maksa juga sih ya sebagai ibu kan. Nggak bisa orang ini schedule-nya ABC, tapi dia tuh memang udah di tahap level yang nggak bisa dipaksa. Oh ya udah, kadang ya aku kasih juga. Oh ya udahlah gitu, anak juga manusia sama kayak gue kalau lagi PNS juga tiba-tiba bertanduk sendiri. Orang salah dikit senggol bacok gitu kan. Itu dia ya, pokoknya di masa-masa school from home ini memang kita harus membuka mata, membuka kuping juga, membuka hati juga ya, agar semuanya berjalan dengan lancar, kita juga bisa sabar-sabar, anak bisa belajar dengan lancar dan juga maksimal begitu. Banyak sekali nih sharing yang sudah kita dapat hari ini. Mungkin untuk terakhir, apa tips, trik, dan juga mungkin pesan untuk para parents yang sedang menonton juga terkait dengan aturan yang bisa dibuat di rumah yang berhubungan dengan school from home, utamanya untuk anak usia SD. Silakan Mbak Orisa. Ya, jadi terutama balik lagi gitu ya, kalau kita mau secara umum apa sih yang perlu kita lakukan untuk membuat anak menjadi pembelajar yang mandiri. Yang pertama memang kita harus mengajarkan mereka bahwa proses belajar itu tanggung jawabnya mereka gitu ya. Artinya apapun pilihannya mereka pasti ada konsekuensinya gitu. Jadi itu kita mulai ajarkan juga. Dan kalau misalnya yang kedua, kita juga harus menahan diri nih sebagai orang tua untuk tidak terlalu banyak intervensi. Artinya kadang-kadang gitu ya, kita pingin kan anak mandiri, kita pingin anak bisa berpikir sendiri gitu. Kemudian, tapi kita lupa melibatkan anak dalam proses membuat aturannya. Nah, untuk SD itu udah nggak bisa tuh kita satu arah. Misalnya, mungkin anak 2 tahun, 3 tahun, udah bisa ya pokoknya abis ini kamu ini, abis ini kamu ini, gitu kan. Kita yang ngatur semuanya. Tapi mulai TK udah 5-6 tahun, TK akhir sama udah SD, nggak bisa kayak gitu. Kita harus komunikasi 2 arah. Oke, kita kesepakatannya apa? Kamu mau jadwalnya kayak gimana? Mau bangun jadi jam berapa? Pokoknya kamu harus siap sekolah 7.30. Artinya 7.30 kamu sudah harus selesai mandi, sudah harus sarapan, sudah harus ganti baju dan alat sekolah sudah siap gitu kan. Jadi kalau kamu yang ngatur nih, kira-kira kalau untuk siap saja 7.30, berarti kamu harus bangun jam berapa? Misalnya gitu. Jadi kita libatkan anak. Oke, kalau misalnya ternyata kamu telat bangunnya, terus belum siap, berarti mama konsekuensinya nanti seperti apa? Jadi itu sudah bisa dinegosiasikan untuk anak usia SD. Nah, kemudian tadi kesepakatan kan aturan-aturan yang apa yang boleh, apa yang tidak. Intinya kita berdiskusi dengan anak harus sudah lebih baik lagi. Dan kemudian mengajarkan tugasnya itu tugas mereka loh, bukan tugas kita. Jadi kalau ternyata kita udah ingetin, Kak, udah cek, tugasnya udah selesai, hari ini to-do list-nya apa aja. Nah, kebetulan memang di sekolah anakku, to-do list-nya tuh lumayan membantu karena to-do list-nya sudah digital. Jadi saya nggak perlu manual untuk nulisin satu-satu gitu ya. Jadi kita udah kebetulan sudah ada platformnya, kelihatan to-do list-nya, yang sudah dia kerjakan, yang missing, jadi yang lewat dari due date, nah itu udah kelihatan. Jadi aku cuma tinggal cek per hari, tiap hari malam tuh bisa aku cek, oke, udah semua ya tulisnya. Kalau yang ternyata belum atau missing, kalau missingnya belum, berarti seperti tadi kita belum, besok harus dilanjutkan. Jadi intinya dia tetap harus menyelesaikan semua tanggung jawabnya, dan kalau bisa to-do list-nya itu memang tertulis. Kalau yang tidak terbantu dari sekolah, maka coba bantu anak untuk membuat sendiri dan ditempel. Kalau sesimpel mulai dari, kalau untuk anak yang lebih kecil mungkin seragamnya apa, pelajarannya apa, itu harus ditempel karena itu memudahkan dan itu jadi membantu rasa tanggung jawabnya dia nih. Oh, ini aku loh yang sekolah, gitu kan, bukan mama. Nah, yang terakhir ketika kita mau menumbuhkan pembelajar mandiri, kita juga harus siap anak beda caranya dengan kita. Misalnya anak mau ngerjain bikin poster ya, kan sekarang kalau SD kadang-kadang tugasnya udah suruh bikin poster, bikin nyanyian, bikin puisi. Terus anaknya punya ide sendiri, kita bilang, kayaknya biasa banget idenya, ini aja, enggak aku mau ini kok, gitu. Ya sudah, gitu kan, kita juga tidak terlalu mengintervensi. Anak mau warnainnya, misalnya warnanya pakai warna apa, ya udah nggak apa-apa, gitu. Jadi, tidak mengharapkan hasil yang sempurna dari mereka, atau yang kayaknya terlihat bagus, atau jangan-jangan kita yang malah lebih kompetitif, jadi orang tuanya nih yang ngerjain, gitu kan, bikin project rumah, bikin eksperimen apa supaya kelihatan bagus, gitu. Tapi balik lagi, kita hanya menjadi
fasilitator buat anak-anak, kita kerjakan how to-nya untuk step by step-nya seperti apa agar mereka bisa sendiri jadi pembelajar yang mandiri dan happy di rumah. Gitu, Vanessa. Happy di rumah itu dia yang paling penting ya. Dan Pasti. Mbak Ari, gimana nih tips dan trik untuk para parents terkait dengan aturan yang bisa dibuat di rumah saat masa school from home ini, utamanya untuk usia anak SD? Ya memang harus terus, SFH harus jalan terus, tapi jangan lupa anak juga manusia, jadi harus sama-sama menjaga mood, baik itu orang tua, anak, nenek, kakek, sampai dengan si mbaknya bahkan, supaya support system terus berjalan, apalagi untuk ibu-ibu yang produktif, bekerja dari rumah, yang ternyata baru merasakan work from home itu lebih gila daripada ngadepin bos yang galak. Gitu, ternyata memang ya di masa ini kita benar-benar banyak belajar dan menguatkan iman supaya nggak stres dan nggak anxiety sendiri, semuanya juga happy, stay healthy, stay safe gitu. Dan ya itu aja, ya paling aku bilang anak-anak tuh cuman perlu kadang ya kita mengerti juga. Jadi udah nggak zaman sih memang orang tua yang maksa, orang tua yang nakut-nakutin, orang tua yang ngancem-ngancem gitu. Kalau dulu jujur aku kena loh, ditakut-takutin dikit, diancem dikit, dihardik dikit tuh kena. Ternyata nggak berlaku buat anak gue gitu. Ketika mereka bilang, aku bilang, nanti kalau ini gini loh, emang gitu. Mereka udah bisa kayak gitu, udah bisa argumen, udah bisa bukan ngelawan, tapi lebih kayak mereka otaknya tuh jauh lebih kayak ini nggak make sense nih, ibu gue udah mulai nggak jelas nih. Jadi daripada nanti orang tuanya yang malu, mendingan kita juga yaitu membuka dan menerima kalau anak kita cerdas, ya alhamdulillah gitu loh, cerdas bukan berarti malah mama, kamu dengar ya apa kata mama, kadang ada yang masih kayak gitu ya. Cuma ya alhamdulillah kita banyak belajar sih dari masa-masa ini. Saling menguatkan ya ibu-ibu. Betul. Nah, aku mau nambahin sedikit, betul tadi yang Mbak Ari bilang, kadang-kadang gitu ya, ibu pengen dong anaknya kritis, pengen pokoknya anaknya cerdas, tapi kalau anaknya mempertanyakan aturan mamanya, atau kenapa harus gitu, langsung marah gitu kan. Jadi, balik lagi, aturan tadi nggak bisa cuma satu arah, tapi dijelaskan kenapa sih kita membuat aturan itu, terutama untuk anak SD. Jadi mereka paham alasannya supaya mereka ngelakuinnya bukan karena takut kita hukum gitu kan, tapi emang karena tahu kenapa sih nggak boleh, misalnya kenapa sih nggak sopan untuk tiduran gitu ya, atau misalnya kenapa sih nggak boleh makan sambil tiduran, kenapa sih kalau lagi belajar gitu kita lebih baik misalnya kita emang merapikan barang-barang kita. Nah itu bagian dari aturan dan rutinitas tuh mereka tahu alasannya. Sama mau menambahkan sedikit dari yang Mbak Ari tadi bilang, benar yang penting kan hubungannya tuh kualitas hubungan antara orang tua dengan anak. Jadi di masa pandemi ini yang orang tua juga terpaksa tanda kutip gitu ya kembali lagi menjadi ya sebenarnya memang peran sebagai orang tua juga termasuk sebagai pendidik dan guru gitu ya. Tapi semua sekarang kembali lagi ke rumah. Tapi jangan sampai kita mengejar tadi sekolah, nilai, prestasi akademis sampai akhirnya tanda kutip mengorbankan koneksi kita sama anak nih gitu yang dikorbankan, karena pada akhirnya nanti anak tuh kalau belajar marah-marah mereka nggak inget juga pelajarannya apa, tapi they will remember how they feel gitu ya, waktu kita belajar sama kita tuh akhirnya yang dia inget negatifnya atau positifnya sih gitu kan. Jadi supaya kita sama-sama happy, connection before correction gitu ya, tetap kita pertahankan hubungan kita dengan anak gitu. Wah, poin yang bagus banget dari Mbak Orisa dan juga Mbak Ari ya, gimana kita caranya biar tetap kompak dan happy di rumah, dan tentunya yang belajar bukan hanya anak, tapi kita juga sebagai orang tua. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari diskusi kali ini, dan ternyata yang namanya drama school from home itu pasti ada, dan mungkin bentuknya berbeda-beda ya di setiap keluarga. Tapi kita sebagai orang tua bisa menyiasatinya dengan cara-cara praktis seperti yang sudah disebutkan tadi. Terima kasih banyak untuk Mbak Ari dan Mbak Orisa untuk sharingnya hari ini, banyak sekali ilmu dan tips dan trik yang berguna bagi orang tua di rumah. Terima kasih ya. Sama-sama. Sama-sama. Nah, selain tips dan trik tadi, pastikan juga anak
Anda mendapatkan asupan nutrisi yang tepat, salah satunya parents dapat memberikan susu Bebelac 5, nutrisi tepat untuk anak usia sekolah dasar dengan kandungan fish oil, omega 3 dan 6, zat besi dan kolin, dukung anak fokus dan juga konsentrasi, tumbuh optimal, tanggap bersosialisasi, dan selalu hebat belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Dan jika ibu dan ayah butuh informasi dan juga pengetahuan nih seputar parenting untuk anak usia SD, terutama tips-tips dukung anak hebat sekolah di rumah, langsung aja join ke www.bbclub.co.id atau kunjungi Instagram dan juga Facebook BB Club. Kalau Anda juga merasa butuh informasi dan pengetahuan lain seputar parenting, bisa langsung aja akses website dan juga apps Parent Story dan klik laman Journey karena Parent Story menyuguhkan banyak sekali artikel mengenai parenting, dimulai dari kesehatan, tumbuh kembang anak, bermain dan aktivitas anak, karir dan keuangan, gaya hidup hingga edukasi. Jangan khawatir karena semua artikelnya terpercaya dan bersumber langsung pada pakarnya. Selamat membaca untuk parents dan thank you so much for listening to our podcast. See you in the next episode dengan pembahasan lain seputar parenting dan juga kehidupan keluarga masa kini. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Ari dan juga Mbak Orisa. Terima kasih banyak and see you next time. Saya Nisa Pagi juga pamit. Bye-bye. Sama-sama, bye-bye.